Assalamualaikum teman-teman hebat, kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai lambang, cara membandingkan, dan cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, mari kita simak penjelasan materi dengan baik. Ada beberapa catatan dalam menentukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Teman-teman harus mengingatnya baik-baik ya. Catatan yang pertama, bila tanda bilangan sama, maka jumlahkan bilangan. Catatan yang kedua, bila tanda bilangan beda, maka cari selisih bilangan. Dan catatan yang ketiga, ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Diingat kembali, bila tandanya sama, maka dijumlahkan. Bila tandanya berbeda, maka dicari selisihnya. Dan kita harus mengubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu penjumlahan bilangan bulat pada tanda yang sama. Diingat, bila tanda bilangan sama, maka jumlahkan bilangan. Positif ditambah positif. Yang dihasilkan adalah positif. Contoh, 30 ditambah 20. Kita jumlahkan bilangannya, kemudian kita tentukan apakah jawabannya negatif atau positif, itu tergantung dari tanda yang lebih besar. Tanda yang lebih besar adalah positif, maka hasilnya pun positif. Yang kedua, negatif ditambah negatif. Hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 10 ditambah negatif 24. Kedua bilangan tandanya sama, yaitu negatif. Maka kita akan jumlahkan 10 ditambah 24, yaitu 34. Kemudian kita tentukan apakah positif atau negatif dari tanda yang lebih besar. Pada soal ini, tanda yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya juga adalah negatif. Sekarang kita akan bahas penjumlahan bilangan bulat tanda berbeda. Diingat-ingat kembali bahwa bila tandanya berbeda, cara pengerjaannya yaitu dengan mencari selisih bilangan. Contoh pada kasus positif ditambah negatif. Ini bisa menghasilkan positif, bisa juga negatif. Bila tanda yang lebih besar adalah positif, maka hasilnya adalah positif. Dan sebaliknya, bila tanda yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Nah, pada soal 8 ditambah negatif 10. Perhatikan baik-baik, kedua bilangan ini memiliki tanda berbeda. Maka kita akan mencari selisih dari keduanya, yaitu dengan cara mengurangi 10 dengan 8. Hasilnya 2. Untuk menentukan tandanya, kita lihat dari tanda yang memiliki bilangan lebih besar. Nah, di sini tanda yang lebih besar adalah negatif. Maka hasil dari soal ini negatif 2. Contoh pada kasus lain, negatif ditambah positif, ini sama juga bisa menghasilkan tanda positif, bisa juga tanda negatif. Pada soal negatif 10 ditambah 18, berhubung keduanya memiliki tanda yang berbeda, kita kurangi 18 dikurangi 10. Hasilnya 8. Untuk tandanya adalah positif, karena tanda positif lebih besar dibandingkan dengan tanda negatif. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengurangan bilangan bulat. Perlu diingat pada catatan yang ketiga bahwa kita harus merubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Pada kasus pertama, positif dikurangi positif. Ini bisa menghasilkan tanda positif, bisa pula menghasilkan tanda negatif.
Contoh pada soal 50 dikurangi 80. Kita akan merubah pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Pertama-tama kita tulis angka 50. Kemudian kita tentukan lawan dari pengurangan. Lawannya adalah penjumlahan. Selanjutnya kita tentukan lawan dari positif 80, yaitu negatif 80. Nah, keduanya memiliki tanda yang berbeda. Apabila tandanya berbeda, maka kita akan kurangi angka 80 dengan 50, yaitu 30. Berhubung tanda negatif lebih besar, maka hasil dari soal ini adalah negatif 30. Kasus yang kedua, negatif dikurangi negatif. Ini pun sama, bisa menghasilkan tanda positif, bisa juga menghasilkan tanda negatif. Contoh pada soal, negatif 15 dikurangi negatif 20. Kita tulis negatif 15 terlebih dahulu, kemudian lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Dan lawan dari negatif 20 adalah positif 20. Nah, di sini menghasilkan tanda yang berbeda, maka kita tetap mengurangi angka 20 dengan 15, yaitu 5. Tanda yang lebih besar adalah tanda positif, maka hasilnya pun positif. Nah, sekarang kasus pengurangan bilangan bulat dengan negatif dikurangi positif. Ini bisa menghasilkan tanda negatif. Contoh pada soal, negatif 25 dikurangi 8. Kita rubah dulu ya menjadi bentuk penjumlahan. Kita tulis negatif 25, kemudian ditentukan lawan dari pengurangan, yaitu penjumlahan, dan lawan dari positif 8, yaitu negatif 8. Nah, sekarang menghasilkan penjumlahan dengan tanda yang sama. Apabila tandanya sama, maka kita harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. 25 ditambah 8, yaitu 33. Tanda yang lebih besar adalah tanda negatif, maka hasilnya pun negatif. Kasus yang terakhir, positif dikurangi negatif. Ini bisa menghasilkan tanda positif. Contoh pada soal, 28 dikurangi negatif 12. Kita tulis angka 28 terlebih dahulu. Lawan dari pengurangan adalah penjumlahan, dan lawan dari negatif 12 adalah positif 12. Keduanya pun menghasilkan tanda yang sama. Maka kita jumlahkan angka 28 dengan angka 12. Hasilnya adalah 40. Tanda yang lebih besar adalah positif, maka hasilnya pun positif. Nah, sekarang teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Insya Allah mudah ya. Untuk mengetes kemampuan teman-teman, kita akan berlatih menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini terdapat beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Negatif 17 ditambah 10. Hayo teman-teman, berapa ya hasilnya? Yap, betul. Hasilnya adalah negatif 7. 7 didapat dari pengurangan 17 dan 10. Kenapa dikurangi? Karena tandanya berbeda. Tanda negatif didapat karena
lebih besar dibandingkan dengan tanda positif. Pada soal yang kedua, negatif 80 ditambah negatif 20. Kedua bilangannya memiliki tanda yang sama. Apabila tandanya sama, maka kita jumlahkan. Jadi, hasilnya berapa ya? Ya, betul. Hasilnya negatif 100. 100 didapat dari penjumlahan 80 dan 20. Tanda negatif didapat karena lebih dominan. Pada soal ketiga, 25 dikurangi negatif 8. Nah, pengurangan ini harus kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk penjumlahan. Pertama-tama, kita tulis angka 25. Kemudian, tentukan lawan dari pengurangan, yaitu penjumlahan. Dan lawan dari negatif 8, yaitu positif 8. Berhubung kedua tandanya sama, maka kita tinggal jumlahkan angka 25 dan 8. Hasilnya 33. Nah, pada soal terakhir, yaitu negatif 10 dikurangi 30. Kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Kita tuliskan terlebih dahulu negatif 10. Kemudian, lawan dari pengurangan, yaitu penjumlahan. Lawan dari positif, yaitu negatif. Kedua tandanya sama, maka kita tinggal menjumlahkan angka 10 dan 30. Dan dilihat ya di sini, yang dominan adalah tanda negatif. Maka, berapakah hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah negatif 40. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk banyak berlatih. Untuk pekan depan, kita akan lanjutkan ke materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.